Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angela Indrawati Bere, NPM 190401040019, Prodi PPKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan aturan kewarganegaraan di Indonesia dari aturan pertama sampai aturan yang berlaku hingga saat ini. 1. Mengetahui perkembangan kewarganegaraan menurut persetujuan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Dalam permasalahan orang-orang Belanda dan Eropa di Indonesia, Negara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda melangsungkan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Dalam persetujuan ini terdapat perihal pembagian warga negara dari hasil KMB tanggal 27 Desember 1949 antara Belanda dengan negara Indonesia Serikat. Artinya, kedua negara harus menentukan siapa saja yang menjadi warga negara masing-masing setelah Republik Indonesia Serikat berdaulat penuh lepas dari penjajahan Kerajaan Belanda. Maka, ditentukanlah hak opsi dan hak repudiasi dalam piagam persetujuan pembagian warga negara konferensi tersebut. Hak opsi dalam kewarganegaraan adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Sebaliknya, hak repudiasi adalah hak seorang menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. 47 Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara PPP-WN tersebut di atas prinsipnya mengatur sebagai berikut. 1. Orang-orang Belanda dewasa tetap memegang kebangsaan Belanda, namun jika mereka dilahirkan di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan dalam jangka waktu 2 tahun sesudah penyerahan kedaulatan, mereka berhak menyatakan memilih kebangsaan Indonesia. 2. Kaula negara Belanda bukan orang Belanda dewasa yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan termasuk golongan penduduk orang-orang asli Indonesia memperoleh kebangsaan Indonesia, namun jika mereka lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di negara Belanda atau luar wilayah peserta unit Indonesia Belanda dalam jangka waktu 2 tahun sesudah penyerahan kedaulatan, mereka berhak menyatakan bahwa mereka memilih kebangsaan Belanda. 4. Orang asing kalau negara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Republik Indonesia Serikat mendapat kebangsaan Indonesia tetapi berhak menolaknya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah penyerahan kedaulatan. 5. Orang asing yang kaula negara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu kedaulatan yang lahir tidak di Indonesia yang bertempat tinggal di Kerajaan Belanda tetap kebangsaan Belanda, tetapi dalam jangka waktu 2 tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak menolak kebangsaan Belanda dan memilih kebangsaan Indonesia. 6. Orang asing yang kaula negara Belanda bukan orang Belanda dari luar negeri yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan yang bertempat tinggal di wilayah peserta Uni Indonesia yang lahir di negeri Belanda, tetapi jika orang tua mereka kaula negara Belanda karena lahir di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun sesudah penyerahan kedaulatan, mereka berhak memiliki kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda itu dalam jangka waktu kesempatan
untuk menggunakan hak opsi ataupun hak repudiasi. Dengan demikian, sejak tanggal 27 Desember pada tahun 1949 sampai dengan tanggal 27 Desember 1951. Di antara kesepakatan Konferensi Meja Bundar adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda dalam bentuk negara federal. Kemudian, konstitusi yang disahkan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengenai kewarganegaraan ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 yang menegaskan bahwa dikehendaki adanya undang-undang federal mengenai kewarganegaraan pada masa Republik Indonesia Serikat. Undang-undang federal tersebut tidak pernah terwujud untuk mengatasi keyakinan hukum pada masa itu. Di bidang kewarganegaraan digunakan pasal 194 KRIS 1949 yang menentukan bahwa sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 KRIS 1949, maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan itu menurut persetujuan pembagian warga negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda, mempunyai kewarganegaraan atau memperoleh kewarganegaraan atau menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat. 2. Mengetahui perkembangan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. 1. Peraturan peralihan. Pasal 1. Seorang perempuan yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Penguasa Militer Nomor Part PM 09/1957 dan pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Perpu /014/1958 telah diperlakukan sebagai warga-warga Republik Indonesia menjadi warga negara Republik Indonesia apabila ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Pasal 2. Seorang yang pada waktu undang-undang ini mulai berlaku berada dalam keadaan tertera dalam pasal 7 atau pasal 8 dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal-pasal itu dalam waktu 1 tahun sesudah mulai berlaku undang-undang ini, dengan pengertian bahwa suami seseorang perempuan yang menjadi warga negara Republik Indonesia termasuk dalam pasal 1 Peraturan Peralihan tidak dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal 7 ayat 2 lagi. Pasal 3. Seorang perempuan yang menurut perundang-undang yang berlaku sebelum undang-undang ini mulai berlaku dengan sendirinya warga negara Republik Indonesia, seandainya ia tidak dalam perkawinan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia jika dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya terputus atau dalam 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku, menyatakan keterangan untuk itu kepada pengadilan negeri atau kepada perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Pasal 4. Seorang yang tidak turut dengan ayahnya atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan keterangan menurut undang-undang yang berlaku sebelum undang-undang ini berlaku, karena orang itu pada waktu ayahnya atau ibunya menyatakan keterangan ini sudah dewasa, sedangkan ia sendiri tidak boleh menyatakan keterangan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia,
adalah warga-warga negara Republik Indonesia jika ia dengan ketentuan ini atau sebelum tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut berlaku surut hingga waktu ayah ibunya memperoleh kewarganegaraan itu. Pasal 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2, anak-anak yang antara 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951 oleh orang tuanya ditolakkan kewarganegaraan Republik Indonesianya dalam tempo 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri dari tempat tinggalnya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila ia berusia di bawah 28 tahun. Selanjutnya berlaku pasal 4 ayat 3 dan 4. Pasal 6. Seorang asing yang sebelum undang-undang ini mulai berlaku pernah masuk dalam ketentuan Republik Indonesia dan memenuhi syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia jika ia menyatakan keterangan untuk Kepala Menteri Pemerintahan dan Kepala Menteri Pertahanan atau kepada pejabat yang ditunjuk olehnya. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut di atas berlaku surut hingga saat orang itu masuk dalam ketentaraan itu. Pasal 7. Seorang yang sebelum undang-undang ini mulai berlaku berada dalam dinas tentara asing termasuk dalam pasal 17 huruf F atau berada dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara dimaksud dalam pasal 17 huruf G dapat minta izin kepada pemerintahan kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku. 2. Peraturan penutup. Pasal 1. Seorang warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Pasal 2. Dalam pengertian kewarganegaraan termasuk semua jenis lindungan oleh sesuatu negara. Pasal 3. Dalam melakukan undang-undang, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin dianggap turut bertempat tinggal dengan ayah atau ibunya menurut perincian dalam pasal 1 huruf B, C, atau D. Pasal 4. Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia warga negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat diminta kepada pengadilan negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warga negara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan undang-undang lain. Pasal 5. Dari pernyataan-pernyataan, keterangan yang menyebabkan diperolehnya atau hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia oleh pejabat yang bersangkutan disampaikan salinan kepada Menteri Kehakiman. Pasal 6. Menteri Kehakiman mengumumkan dalam berita negara nama-nama orang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 7. Segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang diatur dengan peraturan pemerintahan. Pasal 8. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan bahwa aturan-aturan pasal 1 huruf B sampai huruf J, pasal 2, pasal 17, huruf A, C, dan H berlaku surut hingga tanggal 27 Desember 1949.
agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penetapan dalam negara Republik Indonesia. Terima kasih.